Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saya Zaki Mirza, tentunya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih bisa berkumpul dengan para guru, mobil khusus dengan guru kita Ustadz, dan kita doakan beliau sehat, panjang umur, berkah. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Tentunya guys, stay tune terus di channel Ustadz Danu, namanya Ustadz Danu, Ruang Ustadz Danu. Ruang Ustadz Danu. Uang Ustadz Danu. Ruang Ustadz Danu. Kalau uang sensitif. Di momen-momen seperti ini apalagi ya. Iya, Ruang Ustadz Danu nih banyak manfaatnya, nggak cuma dapat ilmu tapi juga dapat pahala ibadah amal jariah. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang sesuatu yang ada di tengah-tengah kita semua dan jadi titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu virus yang sedang menasihati kita semua, Ustaz ya. Ya betul. Ini cakep nih, saya suka. Virus yang menasihatin. Maksudnya kalau saya terjemahkan, virus ini yang diciptakan Allah. Allah menginginkan dunia ini semuanya kan kena nih. Yang menginginkan dunia ini agar sebenarnya kembali pada tauhid. Kalau saya kuncinya betul, saya suka. Alhamdulillah. Jangan sampai kita melawan virus. Kalau melawan virus, melawan Allah nantinya. Betul. Takut saya. Dan katanya sekarang di Jawa Barat ada virus yang lebih parah, korbannya hanya perempuan. Aib. Lanjut. Aib. Kalau kena virus ini muntah-muntah. Apa? Virus kolorna. Begitu guys, kalau Ustaz Zaki udah begitu nih. Aduh. Itu perempuan, Ustaz. Iya. Kalau laki ada lagi khusus virusnya. Apa? Kondorna. Ya langsung saja Bang Bobi bilang. Ustadz, Ya. kita mau bahas salah satunya tentang upaya yang sudah dilakukan dengan kemungkinan terkena virus tersebut. Contoh misalkan ikhtiar yang sudah kita lakukan nih, misalkan selama ini dengan social distancing di rumah, isolasi diri dengan keluarga. Dengan seperti itu, menurut Pak Ustadz, kemungkinan kita untuk terkena virus itu sebetulnya bagaimana? Gini, saya memberikan penjelasan, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban. Ya. Kalau berikhtiar boleh, tetap mengisolasi diri, pakai masker, pakai Sanitizer. hand sanitizer, mandu pakai sabunnya sampai nggak dicuci boleh. Kering di badan. Kering di badan. Boleh. Maksudnya itu ikhtiar sih boleh aja. Iya. Nah, yang kita takutkan itu adalah nantinya begini. Kalau momennya virus ini, kalau saya nih ya, kalau virus ini ditarik oleh Allah Ta'ala, nah ini kan beda nih. Virus ini ditarik, utusan-utusan yang mendampingi virus ini ditarik oleh Allah Ta'ala, virus itu tetap ada di manusia. Nah, biasanya manusia kita bebas virus. Yang saya tangisi itu rata-rata biasanya karena kita bersama, karena ini kita bebas virus. Itu yang saya sedih. Pasti itu nanti akan muncul. Kenapa seperti itu? Nah, manusia itu rata-rata dia itu menuhankan otaknya, menuhankan secara fisiknya, lupa ada Allah Ta'ala. Padahal virus itu selesai bukan karena ikhtiar kita, karena Allah menyelesaikan. Nah, Allah menyelesaikan, itu kuncinya. Nah, kalau orang itu sudah begitu semua, berarti orang itu sudah menuhankan cara berpikirnya. Yang begini itu pasti iya, yang begini. Kita lihat sekarang, dokter itu udah ada yang kena. Iya. Kemarin ada dokter ke tempat saya sudah kena. Saya nggak perlu ngomong dokternya siapa. Dia sudah bilang, sudah sesak, sudah sakit tenggorokan, sudah mencret, sudah meriang. Nah, saya kasih penjelasan sama seperti yang biasanya. Emosi betul, dia emosi sangat dengan istrinya, marah yang disimpan, paru-paru dia kena. Kemudian karena dia dokter, dia mencet benar ada di keluarga, urusan di perut itu urusan keluarga pasti. Kemudian dia stres karena dia betul-betul menangani corona. Jadi dia stres di situ karena ditangani ada yang meninggal. Udah apa istilahnya Pak Ustadz? Parno lah bahasa ininya mah ya. Iya. Di situ. Kalau menurut saya stres dan memang itu begitu. Jadi virus itu mau gimana? Sekarang kita berpikir aja. Di Wuhan kena, Indonesia kena. Kata orang pintar, virus itu kan udah berapa jam mati. Emang virus itu naik pesawat. Dari sana menunjukkan ada tertular orang. Iya. Kan ada panas. Virusnya ngumpet di tubuh. Kan orang itu nggak ngadem di kulkas mulu. Kan dia juga kena panas. Nah, ini yang harus kita
berikan bahwasanya virus ini yang menggerakkan benar-benar Allah kalau yang saat ini. Bukan saat ini, dulu-dulu sama Allah. Cuma memang kita harus berikhtiar, boleh. Tetapi ikhtiar itu jangan menjadikan kita merasa hebat bisa menangani virus, jangan. Kalau merasa hebat menangani virus, berarti orang tersebut dia lebih hebat dari yang menciptakan virusnya sendiri. Itulah yang namanya menuhankan dirinya sendiri. Dia berarti syirik sudah. Masya Allah. Nah, inilah yang saya tangisi sebenarnya. Besok pasti akan terjadi. Ya, insya Allah lah, ya bukan pasti. Nah, inilah yang menjadikan kalau kita itu mau pakai masker boleh. Ada kadang-kadang saudara kita itu saking nggak takutnya virus sampai dia sendiri meledek sama yang ciptain virus sendiri. Nggak boleh juga. Iya. Apa yang ditakutin sama virus? Kan ada Allah. Lah kan yang ciptain virus Allah. Lah emang kamu mau ngeledek siapa? Kan gitu ini. Nggak boleh juga seperti itu. Ini namanya mengejek Allah Ta'ala sendiri. Jadi dia itu hanya di mulut, tidak difahami di hati. Nah, ini boleh semuanya berikhtiar, boleh. Nah, kalau sudah begini boleh ditutup, boleh semuanya ditutup, semuanya boleh pakai disinfektan, pakai semua boleh. Protokol keamanan lah ya. Protokol keamanan, kemudian jalan di apa namanya itu? Disemprot. Oh, Boleh. disinfektan ya. Disinfektan, disemprot. Boleh semuanya. Bagian dari ikhtiar itu sendiri. Bagian dari ikhtiar boleh, ya. Semuanya boleh semuanya. Tapi ingat tetap ada Allah. Karena orang pun tetap masih bisa, siapapun dia non muslim dia bisa kena, seorang muslim pun dia bisa kena, Seorang pangeran sendiri kena. seorang pangeran, emang ada pangeran? Ada pangeran. Pangeran Charles kan? Oh ya? Oh itu. Oh, berarti saya kemarin nggak salah waktu kemarin saya bilang di siraman kolbu yang live, saya sempat ngomong, menteri bisa aja kena, presiden bisa aja kena, pejabat negara bisa kena, Artis ya siapa aja bisa ya, aja kena, semuanya kena. menyasar Saya semua sempat kalangan. saya ngomong seperti itu kalau saya tidak salah ya. Dan jangan diledek bahwa virus ini adalah milik orang yang kumuh, nggak boleh, dosa. Oh iya. Nggak taunya ada orang seperti itu ngomong, nah, kena juga di akhirnya. Itu yang namanya nggak boleh. Sama seperti seseorang manusia, ada orang cacat ngeledek, dia biasanya besok anaknya cacat, sudah hafal. Nah itu dari Allah Ta'ala. Saya tanya Ustaz, digini kan alhamdulillah setelah ada warning dari pemerintah bahwa harus mengisolasi diri, sebenarnya kami ini sekeluarga nih udah melakukan itu, isolasi. Isolasi itu udah 12 hari. Isolasi itu saya perbaiki Ustaz. Ya. Isolasi itu kan kecil ya biasanya. Kalau bisa itu lakban. Itu lebih Saya sudah menduga iya. Makanya saya dulu ketawa. Udah menduga kelakban. Kecil. Oh, double tip. Oke, kalau begitu saya sudah ngelakban diri. Sudah 12 hari nih Ustaz ngelakban diri ya. Nah, tapi ternyata ini kurang lebih ada 2 atau 3 hari yang lalu, nih istri saya itu tiba-tiba sesak napas. Ya, sesak napas, kemudian dadanya juga sesek. Napasnya sesek, dadanya sesek. Sebentar. Waktu itu beliau bunda ini sendiri atau lagi berdua? Itu lagi bertiga malah. Kalau berdua aman. Ya, bertiga Kalau ya. berdua saya ngomongnya jangan di vlog. Jangan di luar. Di tempat lain ya. Selain Jadi itu, Ustaz. kami sedang saya, anak saya sama istri saya gitu kan. Tiba-tiba kata istri saya, kok saya sesek ya? Nah, sesek napasnya, dadanya sesek, ditambah lagi batuk dan ini tiba-tiba suaranya hilang. Oh, sama seperti kemarin dokter sudah gitu suaranya udah dan suaranya. sakit di sini. Aduh, masker. Terus. Nah, maksud saya gini, di satu sisi kan secara syariatnya sudah kita lakukan, udah melakban diri tadi itu, ya. Nah, tetapi kok pada kenyataannya ini apakah ini termasuknya apa sih namanya gejalanya corona atau gimana ya? Padahal kan kita sudah tidak berinteraksi. Perutnya sakit nggak? Iya, buang-buang. Buang-buang. Aduh. Padahal kita sudah tidak berinteraksi gitu. Aduh. Nah, itu. Saya mau tanya nih, Mbak Devi, perutnya yang kemarin sakit sekarang gimana? Saya nggak tahu. Perutnya hilang ya? Oh, perutnya. Sejauhnya sih kalau Dompet hilang. Yang kemarin waktu pertama itu kan pasak nih di kalau perut nih. saya lagi merasa sebel sama suami saya, iya.
Tapi kalau lagi enggak bisa. Oh, jadi kalau pas itu langsung sakit gitu. Maksudnya Iya. bukan bisa. Berarti ini Lucu benar. loh, Pak. Iya benar. Kalau benar. itu mah lain semuanya kali. Untung saya nggak punya suami ya. Itu sama suami saya. Kalau Pak Haji punya suami, Kenapa kan toh? Pak Haji gini dah. Ya. Ya lanjut Ustaz. Ya, jadi seperti itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini termasuk gejala corona? Padahal kan kami tidak berinteraksi dengan dunia luar, kan seperti itu. Nah, berarti kalau memang ini gejala corona, berarti corona itu tidak mesti harus berinteraksi dengan dunia luar. Bisa. Kepada siapapun bisa datang. Bisa. Nah, kemudian cara mengatasinya seperti apa? Apakah hanya sekedar obat atau di sisi lain kita harus melakukan apa? Ya, kalau sebenarnya corona itu insya Allah di semua manusia sudah ada. Jadi nggak perlu harus tertular atau tidak tertular. Kenapa? Saya yakin kalau teman-teman dokter itu ada yang sudah kena, ada yang nggak kena. Saya bilang nggak kena itu secara medis itu nggak kena. Jadi padahal itu sudah ada corona. Nah, teman-teman yang seperti itu biasanya dia menjaga hati. Dia memang nggak tahu kalau corona itu sebenarnya insya Allah menurut saya bisa dieliminir gejalanya itu kalau dia tidak emosional. Tidak emosional, emosi disimpan maupun dikeluarkan. Yang di perut itu emosional di dalam keluarga khususnya kan itu ya. Nanti yang di belakang itu juga keluarga sama dengan orang tua, dengan suami, dengan istri itu seperti itu. Nah, ini orang yang tidak kena biasanya dia orangnya lebih tenang, tidak emosional. Orang yang kena siapapun, nggak usah yang di teman-teman medis ya. Orang lain pasti dia cenderung emosional. Biasanya sudah cenderung emosional. Dan insya Allah seperti itu. Jadi dan corona itu sendiri kalau Allah sudah menurunkan wabah itu sudah di semua manusia itu ada. Ustadz ada, Bunda ada, Mas Bobi ada, Bu Susi juga ada, Ustadz Zaki ada, Pak Haji Hasan ada, Mbak Devi ada. Mbak Devi kemarin udah saya bantu. Alhamdulillah udah anteng istilahnya, anteng. Ya anteng itu kalau ibaratnya corona itu terbungkus oleh suatu selaput, selaputnya ini kencang dan ada yang gerakin selaput. Jadi gerakan itu kayaknya mau membuka selaput. Gesek-gesek. Iya, saya nggak tahu lah. Pokoknya dia kayaknya gitu, kayak mau diginiin. Nah itu kalau udah gerak begini, ini biasanya selaputnya nanti mulai kayak retak, kayak telur mau itu. Nah, kayak seperti itu. Nah inilah yang nanti akan menjadi gejala itu mulai kelihatan, sesaknya mulai kelihatan, buang-buang air, sakit perut, buang-buang kok begini sih, terus ini tenggorokan ini mulai ada batuk-batuk. Seperti itu. Apakah Bunda juga seperti itu, Ustaz? Iya, Ustaz. Jadi awalnya itu gatal, tiba-tiba nggak ada. Biasa kan ada meriang-meriang atau gimana. Ini tiba-tiba gatal dulu, terus saya begini, saya akhirnya minum jahe sama gula. Saya bilangin ke Mbak, saya minum agak enakan. Tapi sesek. Nah, bergantian tuh setelah sesek banget. Udah 2 hari sesek, baru kemarin agak dikerik, agak enakan, tapi tadi pagi sesek lagi dan itu buang-buang air, Ustaz. Mencret. Udah 3 hari ini seperti itu. Sesek sedada Iya, gitu, tapi yang paling sesek di kiri. Jantung gitu. Iya, jantung. Enggak, bukan karena ketindihan Kiai. Belum pernah. Belum loh. Dijawab jujur, Ustaz. Belum. Belum pernah selama sakit. Kalau begitu nggak pakai jarak nih. belum. Iya. Udah pakai jarak itu gimana? Terus saya meriang, Ustaz. Tanpa jarak. Sampai sekarang saya masih meriang. Sampai meriang. Iya, meriang. Oke. Oh. Berapa suhunya? Guys, saya sih tidak tahu ya. Saya tidak tahu corona. Tadi saya sudah minum itu. Saya tidak tahu corona, guys. Tapi saya akan mencoba kalau gejalanya dikasih tahu sama teman-teman dokter itu kan sesak, tenggorokan sakit, buang-buang air ada, dan panas dingin. Ini beliau sudah. Saya nggak tahu nih, guys. Ini yang ke vlog saya yang kedua tentang corona. Tapi saya akan mencoba untuk membantu. Siapa tahu memang yang lihat vlog saya ini mulai yang ketiga ya, maksud saya yang ketiga ini mulai paham bagaimana kita itu jangan sampai terkena.
Dan kuncinya adalah ketauhidan kita yang kita godok benar-benar. Virus ini dari Allah Ta'ala. Sama. Pada waktu seseorang itu mendapatkan rezeki, itu yang harus diketahui adalah jangan cuma mengucap Alhamdulillah, jangan. Tetap setelah Alhamdulillah, tetap cobalah masukkan ke dalam hati mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini milik Allah. Pasti nanti akan kembali pada Allah Ta'ala. Bukan hanya pada waktu orang kemudian meninggal. Boleh, itu anjuran juga. Tapi kalau kita mulai ingat seperti itu, mudah-mudahan kita sadar tidak menggunakan uang kita, tidak menggunakan harta kita, tidak menggunakan istri kita kalau punya istri, tidak menggunakan suami kita itu untuk kepuasan dunia. Guys, saya akan mencoba Bunda Asep, Bunda Sari. Ini beliau istri sama istrinya Ustaz Asep Hidayat. Saya akan coba apakah virus ini akan mengunci lagi. Saya tidak tahu. Kuncinya adalah bagaimana Bunda menerima nasihat saya, kemudian saya memberikan nasihat bagaimana Bunda mau niat karena Allah Ta'ala atau belum, itu virusnya akan tahu. Jadi nggak usah saya hanya sebagai alat saja. Bunda, saya akan bantu. Saya tidak mau terkena corona, tapi saya akan bantu. Mau? Aduh. Di dada lari ke jantung. Jantung itu sifatnya menyuplai darah, menarik darah. Kalau kita melakukan aktivitas kuat, darah itu mengalir ke tubuh akan kuat. Aktivitas yang sangat berhubungan dengan jantung itu adalah aktivitas emosional. Berarti Bunda sering sekali emosi sejak dulu, Bunda? Benar, sejak dulu ya. Saya tanya, nomor 1, Bunda mulai hari ini karena Allah. Ini karena Allah ya. Maukah Bunda kalau ada sesuatu khususnya dengan suami atau lingkungan terdekat, belajar jangan gampang cerewet dulu, jangan gampang emosi dulu, difikirkan dulu. Melihat, difikirkan. Mendengar, difikirkan, baru nanti keluar kata-kata. Tentukannya kalau tidak tahu diskusi. Bunda siap? Insyaallah ya. Lillahi ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya di dada. Ini kalau di jantung, saya langsung fokus ke jantung. Bunda di dada emosi yang disimpan maupun yang dikeluarkan, keluarkan di tenggorokan. Bunda mulai hari ini maukah berjanji pada Allah Ta'ala untuk belajar tidak gampang emosi, khususnya dengan suami atau Ustadz Asep atau dengan siapapun, benar-benar karena Allah. Kalau ada sesuatu masalah benar-benar difikirkan, jangan keburu emosi. Bunda Sari mau? Insyaallah mau ya. Kemudian di perut itu yang buang-buang air terus menerus, itu buang-buang air sama seperti yang ada di mulut, yaitu ada sesuatu yang dikeluarkan, yaitu amarahnya keluar. Amarah yang terus keluar, nah itu sama dengan yang di anus. Berarti Allah melepaskan cairan terus menerus melalui BAB yang cair tersebut. Itu adalah dari kata-kata Bunda, dimana kalau jengkel sudah tidak terkontrol kata-kata yang dikeluarkan, tidak terkontrol emosinya. Dan itu sejak dulu. Mulai hari ini Bunda kalau ada persoalan dengan Ustadz Asep, maukah diskusi baik-baik dengan Ustadz Asep? Lillahi ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Amin. Mudah-mudahan doanya dikabulkan. Bunda, yang terakhir saya hanya mohon aja sama Bunda, minta maaf sama Ustadz Asep tentang yang tadi saya ceritakan, dari mulai jantung, gampang emosi yang di dada, kemudian yang ada di perut, yang ada persoalan keluarga. Bunda susunlah kata-kata dengan baik dengan suami yang Bunda sayangi karena Allah. Ayo, minta maaf.
Akbar. Allahu Akbar. Bertasbih Bunda. Subhanallah. Bertasbih Bunda. Subhanallah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Tasbih ya. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Ampun ya Allah, ampun dosa-dosaku ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampun ya Allah, ampun, aku berjanji ya Allah, aku bersumpah, aku berjanji ya Allah. Allah maafkan hamba salah zalim. Allahu Akbar. Ya Allah, maka sampaikan kepada semua umat. Ya Allah, hai umat manusia, sadarlah engkau. Kita udah di ujung maut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takut ayah, takut. Ya Allah, takut lihat dunia ini ya Allah. Hancur ya Allah, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Wahai manusia, bersadarlah ya Allah. Ampun ya Allah. Hamba takut, astagfirullahaladzim. Hamba takut ya Allah. Lihatkan dunia ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ustaz. Gimana sekarang? Udah? Alhamdulillah Ustaz.
Sesaknya gimana? Iya, ini keluar dikit-dikit. Nafasnya kayak gini. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah Ustaz lega. Enak. Tinggal keluarannya aja. Tapi nafasnya udah keluar. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Karena Allah ya Allah. Ke depan, Mbak. Ke depan. Alhamdulillah hilang sesaknya. Ya, tinggal ada sedikit di sini. Tenggorokannya gimana? Belum Ustaz. Alhamdulillah. Kayak banyak ulat yang buat dia gatal. Dosa-dosa saya Ustaz. Iya. Emang tadi ngeliat apaan sih enggak? Hah? Saya takut Ustaz. Ngeliat apaan? Saya tidak melihat apa-apa, tapi yang saya rasakan, saya disampaikan sama Allah bahwasanya sadarlah kita umat manusia, waktu kita tinggal sedikit lagi. Bantu manusia Ustaz Danu, bantu umat untuk kembali ke jalannya. Saya bersaksi, saya takut dengan keadaan ini Ustaz Danu. Ya Allah, ampun ya Allah, ya Allah. Jangan kau ambil apa semua. Kamu terima taubatku ya Allah. Ya Allah, begitu dengan semua umatmu ya Allah, bantu kami ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Itu guys. Memang tidak tahu itu corona apa tapi memang ada faktor virus, ada. Semua manusia itu tetap ada di dalam tubuhnya, ada coronanya. Dan saya mencoba membantu Bunda Sari, istri dari Ustaz Asep. Ya emang ada yang lain-lain tuh, mohon maaf ya, di negara sana, bukan di negeri kita itu, yang kelojotan itu emang ada yang seperti itu. Makanya ada banyak hal yang harus kita pelajari. Virus itu tangan-tangan Allah aja untuk kembali ke tauhid, ke jalan Allah. Gak boleh sombong. Kita itu diberi ilmu oleh Allah Ta'ala itu untuk mensyukuri ilmu, untuk mensyukuri bahwa Allah itu ada. Jangan kita diberi ilmu itu untuk kesombongan, merasa dia yang bisa, merasa dia yang membuat, merasa dia membangun.
Bagi kita yang dakwah merasa dia yang bisa menyelamatkan orang-orang lain itu juga tidak boleh. Begitu guys. Jadi memang harus belajar. Saya pun masih belajar. Kita semua masih belajar. Belajar gimana tidak menahan emosi dan amarah. Belajar bagaimana kalau kita itu dakwah tidak juga dengan kebanggaan. Ya walaupun saya senang dilahirkan dalam kondisi sebagai seorang muslim yang senang. Saya belajar untuk menegakkan akidah, mencoba menjaga iman. Acara siraman kolbu dan juga di ruang Ustadz Danu itu mencoba untuk menjelaskan kepada umum khususnya bahwasanya Islam itu menjawab. Saya mencoba menjelaskan tentang akhlak-akhlak Rasul yang tidak boleh marah. Sudah dijelaskan, sangat hafal banyak para ustaz, ya. La taghdab wala kaujab. Itu sudah sangat hafal, tapi tidak ngerti apa maksudnya itu. Nah, disitulah kita sebagai manusia tidak dilihat oleh Allah Ta'ala dia orang punya ilmu agama, tidak dilihat dia itu pejabat, tidak dilihat dia itu menteri, tidak dilihat dia itu siapapun orangnya. Bisa kena maksudnya. Ya pasti akan kena semua. Saat ini yang terkena adalah istri dari Ustadz Asep yang biasa mendampingi saya. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran bagi kita untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Saya mau tanya nih sama Ustadz Asep. Ustadz Asep gimana ini melihat Bunda nih? Apa harapannya, apa yang ada dalam unek-unek? Ya, harapannya tidak ada lain saya sebagai suami ya tentunya menginginkan istri itu adalah menjadi wanita yang terbaik bukan hanya di mata saya, tapi yang paling utama adalah di mata Allah. Di mata Allah berarti taat pada Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Kalau sudah taat itu pasti insya Allah akan hormat pada suami. Ya memang di sisi lain mungkin ya sebagai manusia biasa Ustadz ya terkadang kan namanya rumah tangga ada aja kan. Selama ini saya kadang suka banyak mengalahnya gitu ya. Banyak mengalah tujuannya untuk apa? Supaya juga saya tidak terbakar juga gitu. Saya coba istighfar, saya selalu mengingatkan ingat kata-kata Ustadz Danu. Saya bilang gitu. Setiap kita itu ada potensi untuk kena corona. Ya. Setiap manusia. Tapi itu ada yang bangkit, ada yang enggak. Nah, yang bangkit itu adalah salah satunya karena akhlaknya tidak baik. Saya selalu mengingatkan itu, jaga. Tapi mungkin mudah-mudahan ini adalah hari yang sangat istimewa, hikmahnya ya sehingga istri saya bisa benar-benar tersadarkan tentang itu, apalagi dia tadi sudah mengalami spiritual experience. Kalau bahasa apa itu bahasanya itu? Spiritual experience adalah pengalaman spiritual yang orang tidak tahu, tapi dia mengalaminya. Yeah. Nah, mudah-mudahan spiritual experience ini bukan hanya lewat saja, tetapi benar-benar menjadi sebuah hal yang mencerahkan dirinya, sehingga benar-benar tunduk kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa, kembali ke jalan Allah. Seperti ini bukan hanya buat istri saya loh, tapi mungkin juga para suami-suami yang lain. Ya saya kira rumah tangga itu siapa sih yang tidak pernah gesek gitu kan, pastilah. Kayak dari itu mungkin saya mewakili para suami-suami. Ya. Yang ngomong pertama itu sama. Untung saya nggak ngomong. Nggak berani ngomong. Bukan nggak berani sama istri, tapi istrinya lebih galak. Ya, mudah-mudahan ini mewakili para suami, para istri, ya jaga lisan, jaga pikiran, jaga hati, jaga perbuatan. Karena ya nanti bisa tanyalah sama guru saya Ustaz Zaki Mirza bahwa istri itu sebetulnya potensi untuk masuk surganya sangat mudah banget, kan gitu. Tinggal bagaimana caranya aja. Beliau lah nanti akan membahas itu ya. Jadi mungkin saya ingatkan lagi para istri, terutama istri saya, mulai hari ini Bismillah. Bergandeng tangan, ya bertakwa kepada Allah, redam emosinya, kan gitu. Bahkan kalau bisa hilangin ya saja. Hilang nggak bisa. Redam. Karena tetap walaupun kayak saya begini, saya punya. Jujur saya punya. Cuma kayaknya
nggak harus dikeluarin. Iya. Gitu. Besok. Padahal saya selalu bilang ketika saya memberi training, ketika saya memberikan ya katakanlah sharing, saya bilang bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya kita lagi marah tiba-tiba kluk mati, terus gimana kan? Ya, gitu. betul. Tapi kadang-kadang ya itulah beratnya kita berdakwah itu ternyata adalah di keluarga. Betul, salah satunya nih. Saya bisa cerita nih, ada Pak Haji Hasan. Saya ketemu sama seseorang. Nih Pak Haji Hasan. Orang itu memfitnah. Saya salamin kok, betul nggak Pak Haji? Saya salamin. Dan beliau nggak bisa ngomong. Betul ya Pak Haji ya? Saya mencoba cara Rasul. Walaupun kita itu didolimi, tetap maafkan dia. Maafkan itu nggak cuma hanya di sini atau di mulut. Datengin, salamin dia. Pas sama Pak Haji Hasan. Jadi memang harus belajar seperti itu. Dan memang nggak ada apa-apa. Kalau saya memang nggak ada apa-apa. Sudah saya serahkan sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Kalau ditanya, Ustadz emosinya aja ada. Saya masih punya. Cuma belum. Saya nggak akan keluar. Gitu seperti itu. Nah sekarang kita tanya Bunda. Bunda sekarang gimana rasanya? Saya nggak tahu nih. Saya hanya melihat itu kepompong tadi yang tadi itu merekah. Itu kok sekarang menutup. Saya nggak tahu. Tadi sekarang ternyata dengan kita mengakui kesalahan kita dan kita berniat berazam pada diri bahwa saya akan berubah, itulah taubat yang insya Allah akan terima. Amin, amin. Tenang, jadi plong Ustaz. Yang tadinya Masya Allah kemarin sore memang saya udah nganggap mungkin sudah saatnya saya. Saatnya apa? Saat ketemu sama saya apa? Saat Ya, makanya alhamdulillah karena kemarin udah sesek banget Ustaz, terus terang alhamdulillah saya alhamdulillah itu tadi takdirkan Allah hari ini insya Allah hari yang sangat bahagia sekali. Dengan tangan-tangan saudara kita, tangannya Haji Hasan. Iya. Ustaz saya besok ketemu misi di siraman kolbu. Ya begitu-begitu tangan-tangan Allah itu kan begitu. Termasuk virus itu juga tangan Allah. Kita nggak boleh istilahnya tidak ada daun yang jatuh itu tanpa izin Allah istilahnya. Gimana? Enak? Enak Masya Allah. Alhamdulillah beneran. Bahagianya karena Allah juga. Saya itu sebenarnya lebih senang lagi kalau Bunda memeluk Ustaz Asar sekarang. Berpelukan. Iya saya. Itu guys. Mudah-mudahan juga buat Jadi Bisa meluk. Apa? Usia. Oh iya usia. Pak Ustadz, nih saya ada satu titipan pertanyaan dari netizen nih. Banyak banget yang mau bertanya. Hasil tes COVID-19 itu ada 3. 1 positif dengan gejala, 2 positif tanpa gejala, 3 negatif. Kalau positif dengan gejala, Ustadz sudah menjelaskan kemarin di Instagram saya juga singkat. Hati-hati dengan yang di rumah, dengan emosi yang dikeluarkan di paru-paru, dipendem. Kalau di kerongkongan itu dengan yang dikeluarkan. Kalau demam di punggung dengan keluarga. Nah, netizen tuh pengen tahu, Pak Ustadz, yang tidak ada gejala, sama sekali tiba-tiba dia kena itu apakah tingkatan emosionalnya kecil atau seperti apa Pak Ustadz melihat? Karena ada 3 tadi, positif dengan gejala, positif tanpa gejala, dan negatif. Dalam arti nggak ada virus. Ya itu kan tesis seseorang ya, ilmu pengetahuan seseorang boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau saya melihatnya ya tetap itu. Jadi Allah itu mencatat seseorang itu sangat jeli, sangat jeli. Kesalahan sebesar biji zarah pun akan tercatat rapi. Sempurna, rapi, sempurna. Jadi kalau umpama yang kena ada anak belum akil balik kok terkena corona kemudian meninggal waktu dites kena corona. Anak kita yang kecil ini ya? Anak kecil, ya. Itu bisa aja memang semuanya itu kan dari orang tuanya juga. Kalau orang tuanya memang emosional, amarah, ya otomatis anaknya akan ngikut ya kena. Dari orang tua. Dari orang tuanya lihatnya, ya. memang seperti itu. Makanya kalau mamanya kita ketahui bahwa kan dia di rumah aja nggak kemana-mana. Ya memang Allah itu mau menentukan siapa yang mau meninggal itu kan hanya Allah, bukan Nggak hanya harus keluar orang. rumah, Nggak harus keluar rumah. Kan prerogatif. begitu, itu haknya Allah. Cuma memang manusia
dianjurkan tetap ikhtiar untuk menganalisa ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan ke umum. Itu boleh sebenarnya, boleh sih. Cuma kalau saya, ayo semuanya, ayolah belajar. Allah itu ada. Allah itu ada. Kemudian virus itu dari Allah, jangan disepelekan. Semuanya ini terjadi atas izin Allah, semuanya. Jadi kita tidak boleh mengejek satu dengan yang lainnya, nggak boleh. Mengada aturan main Rasul mengejek seseorang, nggak ada. Emang kita nggak boleh ngejek. Virus itu enggak. Nabi juga tidak mengejek binatang-binatang yang memang nggak harus kita makan, yang kita tidak boleh makan diejek. Ya enggak juga, biasa aja. Cuma itu ya udah dijago. Ya begitu aja sih. Makanya yang harus kita cermati adalah kita jaga. Siapa tahu, saya kan hanya cerita. Di Indonesia belum apa-apa, saya udah cerita. Nanti bisa aja yang kena itu pejabat, menteri, bisa aja presiden. Presiden bisa aja nggak harus di Indonesia, bisa aja di mana aja. Dimanapun di dunia. Dimanapun. Nggak taunya di Iran, wakpresnya, ya. Ya. Nah, iya begitu itu ya, menteri kesehatannya, yang dia higienis. Saya nggak tahu juga, karena memang kalau saya amati kayaknya ini memang waktu ini sempit. Waktu mendekati dengan akhir zaman itu sempit. Kalau masih kita itu sombong dengan hebatnya kita, selesai besok di akhirat, selesai sudah. Saya nggak bisa cerita karena memang waktu untuk kelihatan akhir zaman itu bagi teman-teman itu kan belum tampak sekali. Karena ada teman-teman itu yang belum mau mengakui karena memang ya masih ada ketakutan, atau ya saya nggak tahu, atau itu hanya Allah, ya betul. Tetapi tanda ini sudah diberikan contoh. Kenapa Arab itu sudah mulai hijau? Itu bukan cuma sudah ada dalam hadis, karena memang orang-orang teman-teman Arab itu disuruh mulai bercocok tanam. Karena kalau enggak besok akhir zaman itu akan selesai. Makanya Arab itu dibikin oleh Allah Ta'ala itu hijau. Petunjuk ya, sebenarnya itu mah petunjuk, tapi kadang-kadang orang nggak tahu. Itu sebenarnya sudah mulai. Ayo cocok tanam. Besok itu nggak bisa ngimport buah, nggak bisa ngimport makanan. Ayo cocok tanam. Itu cara Allah itu seperti itu menurut saya. Makanya di sini harus hati-hati. Begitu guys, harus hati. Barangkali ini sampai ke teman-teman di Saudi, di Arab sana. Sebenarnya teman-teman disuruh bercocok tanam, karena pada waktu nanti sudah hang semuanya, listrik dan sebagainya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya memasukkan makanan, nggak bisa ngapa-ngapain. Wallahu a'lam. Saya bukan Allah, saya hanya manusia biasa. Saya hanya mencoba untuk melihat Allah itu berbicara di tengah kita, itu berbicara. Ayo kita mulai berpikir. Mudah-mudahan kita bisa belajar menjadi hamba Allah yang takwa. Amin. Allahumma. Ada lagi mau tanya, Ustaz? Jadi kemarin saya baca ada beberapa hal yang makanya tadi saya di awal dengan bahasa corona tuh nasehatin kita semua. Bener, saya senang itu. Dari beberapa kejadian yang terdekat ini kan kemarin mungkin nasihat buat orang Indonesia khususnya perihal perbedaan pilihan politik nih Salah satunya gitu. Tapi dengan keadaan begini pun masih banyak tuh orang yang tetap aja ngegiring masih aja Iya, ke arah masih aja, situ. iya. politik gitu. Benar, salah satunya benar itu. Nah itu apakah orang-orang yang enggak kapok ya Ustaz ya? Ini kan artinya dia nggak kapok gitu. Bisa jadi suatu saat ketika ya nauzubillah di Indonesia ini semakin bertambah hal-hal yang kayak gitu kan Ustaz yang bikin jadi Allah Mulai melirik sudah. Ini Terus kasarnya udah digebuk segala macem kok masih enggak Masih Nyadar. gitu lah. nih Ustaz, nih saya ngejawab di mana Ustaznya sementara ini kan belum pernah cerita ya. Ini kan baru nih. Saya kan cerita. Yang saya takutkan virus berikutnya itu turun untuk para pendakwah, itu yang saya takutkan.
para pendakwah maksudnya secara kita badan. kita virus itu turun ke situ. Itu yang saya takutkan. Khusus itu maksudnya Pak Ustadz. Walau alam ya, tapi kan gimana ya? Apa ya? Ya kalau di sini itu mamanya saya diizinkan mengetahui kayaknya ini corona deh gitu kan. Kayaknya di Indonesia itu nggak cuma 19 kayaknya itu. Kalau dibilang tingkatannya gitu Tingkatannya maksudnya. mamanya itu tidak di 19. Levelnya Iya. ada lagi level lebih tinggi. Ada lebih tinggi lagi. Itu di Indonesia gitu lah. Bener ya Ustadz tadi. Nah, ini bener. Malah, nah ini Ustadz aja sudah berpikiran ke arah sana. Lah saya dari kemarin udah cerita. Ini yang saya takutkan itu malah kena para pendakwah. Ini yang saya takut. Saya ikut ini jamaahnya Ustaz Danu aja. Aduh. Jadi pendakwah. Wah, pendakwah juga Levelnya dong. naik. Ya, Tapi ada memang ciri-cirinya begitu. kan Pak Ustadz itu pun yang gimana Sebenarnya nih? begini. Jadi Ustadz Zaki sebenarnya itu yang mau disampaikan itu begini loh. Sudahlah yuk, maunya begitu. Udahlah ini sudah selesai, yuk kita lagi sujud pada Allah Ta'ala. Maksudnya itu begitu Maksudnya kali di ya. situ. Apakah saya salah? Saya dikoreksi Ustadz. Nah kan begitu. Maksud saya, maksudnya Ustadz itu saya nangkep. Udahlah yuk redam, yuk kita kembali jalan Allah, yuk sujud lagi pada Allah, sujud gitu. Kembali netral ya Ustaz. Kembali jalan Allah. Iya, netral jalan yang sama. Jalan Allah tetap harus Ustaz. Kalau jalan Allah itu nggak netral. Jalan Allah itu lurus, netral itu kan masih ngambang-ngambang aja. Disenggol gini, mau ngikut gitu. Jalan Allah itu lurus. Tauhid lah ya, yang paling Tauhid ya jelas menuju ke arah tauhid. Maksudnya Ustaz Zaki seperti itu. Itu yang saya pikirkan Ustaz. Dan itu kuat di sini. Di sini saya itu kuat. Saya tidak tahu kapan itu akan turun. Walaupun saya kalau momen berdoa ya Allah jangan. Tapi kekuatan saya di mana? Saya nggak ngerti. Saya kalau masih dengan bunda atau dengan yang lain, saya ngelihat mudah-mudahan saya diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa ya. Seperti tadi saya coba, saya nggak ngerti. Tapi alhamdulillah yang terjadi malah Allah mengizinkan enakan. Meriangnya gimana sekarang? Alhamdulillah langsung hilang. Kita tidak tahu. Kan gitu. Bagus Ustaz Zaki ulasannya memang bisa untuk mengingatkan kita semua bahwa kita yang dakwah pun belum tentu kita benar. Yang benar tetap Allah. Kita tetap belajar untuk bagaimana caranya benar, baik itu belajar terus. Mau kita itu mau dengar nasihat orang lain itu sudah baik loh di depan Allah. Walaupun kita itu mohon maaf nih Ustaz, kadang orang yang nasihatin kita itu orang yang kalau lihat agamanya sama kita itu kadang-kadang di bawah kita. Tapi ya kita tetap harus dengerin itu loh. Dengerin, nggak apa-apa. Rasulullah itu dekat dengan rakyat itu karena apa? Nah itu sudah ciri kalau Rasulullah dekat dengan rakyat bahwa Rasul itu suka mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Dengerin. Ya kita walaupun diizinkan dititipi ngerti ilmu dari Allah yang kecil sebenarnya. Kok kita merasa hebat sih? Aduh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jumawa. Ya seperti itu. Begitu guys. Ya Allah. Mudah-mudahan nih suasana politikan kita bisa adem lah istilahnya ya. Kadang-kadang kita ngelihat situasi seperti ini masih jadi oknum-oknum tertentu menggunakan untuk saling menjatuhkan. Janganlah, ini udah kondisi udah begini, tiap hari tuh kita dikasih tahu gitu lewat biasanya informasi kan yang positif berapa orang. Kita kan jadi tahu tiap harinya Pak Ustadz. Jumlah sehat berapa orang, apalagi jumlah yang meninggal lebih banyak daripada jumlah yang sehat. Tiap hari kita melihat informasi itu kan apa ya sih nggak? Nggak, udah kita kembali kepada Allah aja, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tetap syariat yang dibilang sama Pak Ustadz secara oleh pakar kesehatan seperti apa, secara akhlak jelas-jelas Pak Ustadz sudah ngasih tahu seperti apa. Kita jalanin itu aja deh, udah deh gitu. Tidak ada lagi 01, dia ada 02. Tidak Tidak lagi yang 00. Itulah masih aja gitu bingung gitu. 03 Satuan Indonesia. Itu dia. Bener. Ada sila. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, ini kita belajar dari sekitar kita di ruang Ustadz dan mudah-mudahan kita bisa cerdas di dalam memikirkan keadaan. Amin. Saya juga dengan Bunda selang beberapa waktu memang belum ketemu beliau kondisinya sakit tadi dan itu tidak disengaja karena
ya memang kita sering ketemu lewat acara Silaman Kol. Guys, jangan lupa subscribe, like, komen yang bagus, bagaimana agar kalau mau di-share, silahkan di YouTube, ambil di YouTube, di IG, potong yang bagus motongnya, jangan potong itu, dipotong agar orang itu bertengkar satu dengan yang lain. Saya ulangi guys, kalau orang yang seperti itu, uang yang dia dapat walaupun itu pengikutnya jutaan, haram uangnya. Kalau dia muslim, saya katakan, kalau dia tidak, dia mengetawain saya, boleh, lihat aja nanti di akhirat. Saya cuma bisa bilang seperti itu, haram itu hukumnya. Ya, kenapa? Nggak ada tabayun. Begitu guys. Ustaz, boleh titip satu lagi nggak? Apa? Untuk teman-teman di daerah yang belum, mudah-mudahan jangan sampai kena zona merah corona. Hati-hati. Amin. Jangan menganggap remeh. Jangan ngetawain orang yang pakai masker, ya. Nggak boleh, jangan. Nggak boleh, itu tuh penting nih Ustaz. Itu penting, itu Awas, jangan. hati-hati. Nggak boleh. Karena banyak terjadi seperti itu. Kemarin tuh ada yang ngomong corona itu ke Indonesia mau beli makan nasi kucing apa gitu. Yang ngomong itu kena. Hati-hati ya. Nggak tahu saya dari mana itu. Tapi kata saya dengar kena, ya, tapi ya nggak tahu deh ya. Atau juga Mas, Hati-hati, nggak boleh jangan gitu. juga yang merasa belumnya jangan merasa pede nggak bakal kena. Jangan. Nanti sombong. Sombong Jangan itu nggak sombong, boleh. jangan anggap remeh, jangan. Istilahnya kalaupun nggak takut semuanya dari Allah Ta'ala juga nggak boleh. Nggak boleh Remehin juga. saudara kita yang pakai masker nggak boleh juga. Ya, menghebatkan yang nggak pakai masker, ya nggak boleh juga. Sama. Biasa-biasa Jadi aja kita Ustaz, harus ya? flat. Biasa aja, benar-benar. Biasa aja. Semuanya itu berikhtiar, mencoba untuk yang terbaik. Ya. Paling tidak untuk kesehatan, tetapi yang paling bagus bagaimana berikhtiar untuk memperbaiki tauhid kita. Itu dia. Masya Allah. Begitu guys. Walaupun kita itu masih kesandung-sandung belajar, kita mencoba dari ruang Ustadz Danu ini. Alhamdulillah saya ditemenin saudara saya yang paling ganteng, Ustadz Zaki Mirza. Ustadz yang kelihatan paling sabar, Allah. Ustadz Asep Hidayat. Paling sabar dari apa? Dari Ustadz ini udah buka front lagi, jelas. Dari segala cobaan. Tuh ke situ. Dari jauh. Lah kok jadi salaman? Ini kalau salaman itu berarti sama. Sepadan. Atas itu sepadan otomatis. Dan juga dibantu oleh Mas Bobi Maulana. Insyaallah. Guys, mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita itu lebih bijak. Amin. Sesuatu. Amin. Saya masih belajar, semuanya masih belajar. Semua yang ada di dunia ini atas izin Allah. Ayo kita sikapi baik. Belajar, jangan komen-komen yang kasar. Itu akan tercatat nanti di akhirat. Yang dikomeni, kalau dia yang dikomeni perampok, dia akan kecil. Yang dikomeni kalau di hadapan Allah Ta'ala adalah amal yang cukup besar, silahkan rasakan sendiri di akhirat. Kalau saya mah mendoakan mudah-mudahan diselamatkan. Amin. Cara Allah menyelamatkan bisa mati. Bisa mah. Lu nggak tahu gitu ya. Begitu guys, mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita semua. Amin. Untuk meningkatkan Terima kasih. tauhid kita kepada Allah Ta'ala Amin. ya guys. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.